Alhamdulillah Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin adim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat menjalankan salat Jumat berjamaah ini. Tak lupa juga kita panjatkan rasa syukur kita serta salawat kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau beserta para sahabat-sahabat, para tabi'ut tabi'in, para ulama, karena dengan asbab beliaulah agama Islam telah sampai pada kita. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada para jamaah berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan di dunia dan di akhirat melainkan kita taat pada Allah. Tidak ada kesialan di dunia dan di akhirat melainkan kita bermaksiat atau bahkan melawan perintah Allah. Maka sudah seharusnya bagi kita hamba Allah, bagi kita makhluk ciptaan Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita, agar kita diizinkan di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, kita ridha, Allah ridha, dan pahalanya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib akan membahas tentang pentingnya salat. Karena telah kita ketahui bersama bahwa solat adalah tiang dari tiang-tiang Islam. Solat adalah amalan ibadah yang wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syarat yang pertama supaya orang dinyatakan beriman adalah syahadat. Harus mengucapkan syahadat baru orang boleh masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah, wajib mendirikan salat. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, semua orang-orang yang beriman diwajibkan baginya salat. Berbeda dengan amalan yang selanjutnya adalah zakat, puasa, haji. Itu hanya bagi yang mampu. Jika mampu berzakat, jika mampu berpuasa, jika mampu haji. Beda dengan amalan salat. Amalan salat itu wajib. Bahkan sampai dalam kondisi lumpuh pun, badan tidak bisa bergerak, itu masih ada tata cara melakukan ibadah sholat. Dan itu adalah pentingnya
dan sangat penting untuk kita kerjakan. Karena ibadah solatlah adalah ibadah yang langsung menghubungkan hamba dengan Sang Pencipta. Di ibadah solat ada yang namanya sujud. Pada saat sujud itu posisi hamba sangat dekat kepada Sang Pencipta. Maka dianjurkan ketika sujud, khususnya pada sujud rakaat terakhir, diperpanjang, minta kepada Allah, minta sebanyak-banyaknya. Karena pada saat itulah posisi kita sedang dekat kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadanad-din." Salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya ia telah merobohkan agama. Dan tentu yang dirobohkan di sini itu bukan agama, tapi agama kita. Bukan agama secara umumnya, tapi agama yang telah Allah berikan kepada kita, itu yang telah kita robohkan. Karena pada dasarnya ibadah-ibadah, amal perbuatan, baik itu baik, entah itu baik ataupun buruk, itu akan menyasar pada diri kita sendiri. Maka kalau kita meninggalkan sholat, ingatlah itu sedang menghancurkan agama yang ada pada dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yaumal qiyamah as-shalat. Fa in salahat sa'iru 'amalu, fa in fasadat sa'iru amalu." Rasulullah SAW juga bersabda, pertama kali ketika kita wafat, ketika kita dibangkitkan di alam akhirat, di padang mahsyar, amal yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Jika salatnya buruk, nauzubillah, dipastikan seluruh amalannya buruk. Karena salat itu adalah inti. Ketika orang mau baik, pertama kali yang harus diperbaiki adalah sholatnya. Orang mau berubah menjadi lebih baik, orang mau sukses di dunia dan akhirat, yang pertama kali harus diperhatikan adalah sholatnya. Karena dari sholat itulah segala amalan-amalan baik akan datang. Ketika sholat kita jaga, maka Allah akan mudahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau mulut kita pedas, gampang mencaci maki, maka ketahuilah bahwa sholat kita belum baik. Kalau kita masih susah untuk ibadah yang lain, maka ketahuilah bahwa sholat kita masih belum benar. Kemudian Allah SWT memberikan ancaman bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan sholat. Apa ancamannya? Dalam surat Maryam ayat 59, Allah SWT berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Di dalam surat Al-Maryam sebelum ayat ini, di ayat 59, itu telah dibahas mengenai orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses yang sudah dijanjikan surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ikut Nabi, yang amalan ibadahnya ikut Nabi semuanya hidupnya, bahkan sampai matinya semuanya ikut Nabi. Dan selanjutnya baru dibahas. Nah, disinilah akan ada orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang akan disiksa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu hukumnya wajib, fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajul wa bainasyirki wal kufru tarkus sholat." Perbedaan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, perbedaan antara laki-laki yang syirik atau yang kufur adalah sholat. Jika dia menjaga sholatnya,
maka sudah dipastikan dia akan dijauhi dalam kekufuran. Kemudian Allah SWT berfirman dalam penggalan ayat, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat menjauhkan kita dari perbuatan fasya' dan munkar. Maka para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah perhatikan lagi solat kita, terutama solat di masjid. Memang benar dalam kitab Safinatun Najah di situ dikatakan bahwa hukum melaksanakan berjamaah di masjid wajib. Namun ketika kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan kerugian. Karena barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, untuk setiap satu orangnya dikalikan 27 darajat. Coba hitung di masjid ada berapa orang. Seandainya di masjid ada 100 orang, 27 kali 100. Belum lagi barang siapa yang masuk ke masjid kemudian membaca doa Allahumma ftah li abwaba rahmatik, kemudian niat tawaitu i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, maka saat itu juga Allah akan doakan dia ampunan. Allah akan mintakan ampunan kepada orang yang menunggu sholat 5 waktu. Ketika jamaah datang ke masjid, melangkah kaki kanan, doa, niat, sholat, pada saat itu juga malaikat datang, ya Allah, hamba ini ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, hamba ini punya keinginan, punya hajat, kabulkanlah hajat dia ya Allah. Ya Allah, hamba ini punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga. Ya Allah, tolong selesaikan masalah itu ya Allah. Yang berdoa adalah malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, tidak salah. Hidupnya Allah ciptakan untuk pahala. Salah satu makhluk yang Allah sucikan kehidupannya hanya untuk ibadah. Malaikat seperti itu meminta kepada Allah, maka sudah dipastikan doa malaikat itu akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mendapatkan doa? Yang mendapatkan doa adalah orang yang datang duduk di masjid menunggu sholat 5 waktu. Maka para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, atas pentingnya perkara sholat, pentingnya ibadah sholat, pentingnya ibadah sholat 5 waktu, terutama di masjid, maka mulailah dari diri kita ajak diri kita ajak keluarga kita ajak saudara kita, tetangga kita untuk sama-sama meramaikan masjid. Karena ketahuilah, salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika masjid dibangun begitu indah, masjid bermegah-megah, namun di dalamnya kosong. Masjidnya banyak masjid, masuk masjid sudah ada lampu, tulisannya besar-besar, tapi di dalamnya hanya ada 1-2 orang, dan itu sudah termasuk ciri-ciri tanda-tanda akhir dunia atau tanda-tanda kiamat. Dan itu sudah terjadi pada zaman ini. Kita pergi sejenak keluar atau keluar negeri, tidak usah keluar negeri, jalan-jalan di Indonesia, sudah banyak masjid dibangun megah-megah, tapi jamaahnya sedikit, bahkan aura kehidupan masjidnya sudah hampir tidak ada. Maka mulailah, ayo ajak teman-teman kita, jangan biarkan kita saja yang masuk surga, ayo ajak lagi semuanya supaya kita bersama-sama masuk surga Firdaus. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu bisa mengajak kepada kebaikan itu adalah sebuah hidayah dari Allah, adalah sebuah anugerah dari Allah. Tidak bisa semata-mata kita langsung ajak saja, tidak bisa. Maka yang perlu diperhatikan sebelum kita mengajak adalah diri kita. Perbaiki dulu diri kita, perbaiki dulu sholat kita. Bagaimana sholat kita pada Allah, bagaimana hubungan kita pada Allah. Maka setelah kita perbaiki sholat kita, setelah kita perbaiki hubungan kita pada Allah, maka sudah dipastikan mengajak orang itu akan semangat dan insya Allah akan konsisten. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam,
istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat baik, dan sehingga Allah berikan kita pahala meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal di dalam kubur mendapat teman-teman yang baik dan dikumpulkan di surga bersama para anbiya wal mursalin. Ja'alana Allah wa iyyakum al-faizin al-aminin wa ja'alana wa iyyakum fi zumratil mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab summa la tunsarun. Wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala wa qala qawlan karima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad. Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in warham ma'ahum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.